Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus pada warga SMK Negeri 1 Cilengkrang dan kepada semua orang yang menonton video ini, kami dari perwakilan OSIS dan Irmanesak akan mengkontribusi atas pembangunan masjid. Di sini insya Allah kami akan membangun masjid, maka dari itu kami mengajak kaum muslimin untuk berkontribusi dalam membangun masjid. Sungguh, kita boleh mencintai harta kita, tetapi ada cinta yang lebih lega, yaitu di mana kita mencintai harta kita untuk kita bawa sampai kita wafat. Yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan jadi lisan, dan apa yang kita sisihkan dalam bentuk sedekah jariah di jalan Allah, maka itu yang bakal kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk membangun masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya salib-salib di surga. Ini adalah sedekah jariah yang pahalanya akan tetap kekal bersama kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kosot sedekatun bil malin, maka sesungguhnya bersedekah tidak akan mengurangi harta. Maka semoga yang kita niatkan untuk membangun masjid di tanah ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mengajak ke semua kaum muslimin dan muslimat untuk ikut berkontribusi untuk membangun masjid. Semoga apa yang kita bangun menjadi amal jariah dan semoga terwujud atas izin Allah. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengataskan akhlak manusia di muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, seperti yang kita rasakan saat ini, gitu ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak Insan Arfani izinkan Bapak ingin menyampaikan beberapa kata, ya, yaitu temanya tentang permasalahan keutamaan akhlak mulia, gitu. Nah, jamaah Sematren, kegiatan Sematren SMK Negeri 1 Cilengkrang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata akhlak itu merupakan jamak, ya, dari kata khuluq. Nah, yang mengandung arti atau mengandung pengertian yaitu adalah sifat, tingkah laku, kemudian kepribadian atau perangai seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak atau perilaku yang baik itu dan mulia ini disebut akhlak karimah atau akhlak mahmudah, ya, yang biasa kita kenal itu adalah akhlak mahmudah, gitu. Nah, sedangkan akhlak atau perilaku yang buruk itu disebutkan dengan akhlak atau biasa disebut akhlak syai'ah atau akhlak madmumah, gitu ya. Sebagai orang yang beriman,
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seyogianya kita atau sepantasnya kita memiliki akhlak dan kepribadian yang terpuji bagi atau lagi yang mulia gitu. Apalah artinya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sedangkan akhlak dan kepribadian kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa gitu. Sungguh amat merugi gitu ya buat orang-orang yang mengaku dirinya beriman namun kepribadiannya sangat buruk gitu. Karena sesungguhnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya dipandang dengan intensitas ibadahnya aja gitu, melainkan dari segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah muamalah, syariah, muasyarah, atau pergaulan dalam masyarakat gitu ya, dan lain-lainnya. Artinya apa? Artinya ada selain intensitas ibadahnya, sholat 5 waktu atau misalnya ibadah-ibadah yang lainnya, kita juga ada segala aspek kehidupan di kita masing-masing gitu. Nah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya gitu. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, dari ayat di atas jelas ya, dari ayat yang tadi yang Bapak sampaikan atau yang tadi Bapak sebutkan, sudah jelas bahwa hakikat keimanan dan ketakwaan seseorang tidak lepas dari adanya akhlak dan kepribadian yang mulia gitu. Karena berakhlak mulia dan menjauhkan akhlak yang tercela seperti ghibah, sombong, dan lain sebagainya itu adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Nah, dan bukankah dulu Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia akhlaknya gitu ya, dan kepribadiannya, dan bukankah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ke muka bumi ini ya untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu. Jadi apalagi gitu yang menjadi alasan kita untuk mengingkari pentingnya sebuah akhlak yang mulia gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus sebagai penyempurna akhlak kita gitu. Sebagaimana sabda beliau berikut yang bisa Bapak sampaikan, yaitu artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi jamaah kegiatan Pesantren SMK Negeri 1 Cilengkrang ini, sesungguhnya yang menentukan tinggi rendahnya martabat manusia itu baik di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya adalah akhlak dan budi pekertinya yang luhur gitu. Dan sungguh merupakan kesalahan yang sangat besar gitu bagi orang-orang yang menganggap bahwa kemuliaan dan kehormatan derajat manusia adalah ditentukan dari hartanya, jabatannya, kecantikannya, atau ketampanannya, yang merupakan semua itu adalah hal yang fana gitu. Artinya apa? Artinya kehormatan, akhlak ya, itu bukan ditentukan dari banyaknya harta yang kita punya, bukan berarti karena kita mempunyai jabatan ketua kelas kita pengen dihormatin, bukan itu ya. Itu hartanya, jabatannya, kecantikannya, ketampanannya, semua itu adalah sifat yang fana ya, sifat yang fana atau sifat yang sementara gitu. Jadi tidak jarang gitu, nggak jarang
orang yang martabat dan jabatannya tinggi gitu ya, namun tidak bermoral. Dan tidak sedikit juga orang yang berwajah ganteng atau tampan dan cantik maupun hatinya, namun hatinya busuk gitu ya. Ya maka apakah orang-orang seperti mereka itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang terhormat gitu dan mulia? Enggak ya. Makanya oleh karena itu, itulah hanya budi pekerti ya, hanya budi pekerti seseorang yang patut dijadikan sebagai tolak ukurnya martabat dan kehormatan seseorang gitu. Karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya gitu. Nah makanya kita ya mempunyai akhlak yang baik, dituntut mempunyai akhlak yang baik, dicontohkannya ada ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi tauladan kita semua itu. Seperti itu. Jadi budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang mulia adalah salah satu bukti di mana bukti nyata dan ciri khas dari keimanan, ketakwaan seseorang. Seperti itu. Karena orang yang berbudi pekerti yang luhur dapat mencegahkan dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan tercela. Seperti halnya berkata dusta, berlaku sombong, ujub, gibah, namimah. Tahu namimah? Adu domba ya. Nah, namimah itu adalah adu domba. Kemudian hasad, dengki dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan dosa dan sangat terlarang di dalam ajaran Islam sendiri itu. Makanya selain itu akhlak yang tercela dan budi pekerti yang buruk akan membuat seseorang menjadi hina, baik di hadapan Allah SWT maupun di hadapan makhluk yang lainnya, dan akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka apakah orang yang berbudi pekerti yang buruk masih pantas gitu ya dikatakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sedangkan larangan-larangannya tetap dilanggar gitu. Jadi jamaah kegiatan Smatren SMK Negeri 1 Cilengkrang ini yang dirahmati Allah SWT sungguh sangat mulia, sungguh sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya bagi orang-orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang luhur. Karena berbudi pekerti yang luhur tidaklah hanya terkait dengan perkara akhiratnya aja, nggak hanya terfokus dengan akhiratnya aja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan pergaulan sehari-hari ya. Bahkan kalau akhlak yang tercela ini yang kita lakukan gitu ya, ke dalam yang kita lakukan dalam kegiatan atau keseharian kita, dosa yang kita tanggung lebih besar daripada dosa dalam kaitannya dengan ibadah gitu ya. Coba misalnya seperti apa? Misalnya seperti gibah ya. Misalnya gibah, dosa dari akibat menggunjing orang sungguh sangat besar, bahkan melebihi besarnya dosa berbuat zina. Karena berbuat zina hanya melakukan dosa kepada Allah SWT saja. Akan tetapi kalau misalnya orang yang melakukan ghibah ini di samping berbuat dosa kepada Allah, juga berbuat dosa kepada orang yang sedang dibicarakannya gitu. Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa yang melakukan ghibah sebelum ia meminta maaf kepada orang yang dighibahkannya gitu. Jadi
masyarakat kita semua, masyarakat muslim semuanya, satu sekolah, guru maupun murid ya, semuanya ayo sama-sama kita berperilaku yang baik ya. Dalam berperilaku juga hendaknya kita selalu mencontohkan ya, mencontohkan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya akhlak beliau sungguh sangat luhur gitu, sampai-sampai kayak tidak ada satupun ya orang dari sahabat beliau yang pernah disakitinya dan juga dibohongi oleh beliau. Bahkan hanya itu, bahkan orang kafir juga sangat mengagumi keluhuran budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bapak kasih contoh satu, misalnya mungkin di antara kalian sudah banyak yang mendengarkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW pernah di mohon maaf punten, pernah dilempari kotoran oleh orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Tapi coba kalian pernah dengar nggak ketika Rasul dilempari kotoran unta ya, pada saat itu Rasul benar-benar tidak membalas sedikit pun. Rasul tidak marah, tidak membenci orang itu, hanya mendoakannya saja agar sehat selalu gitu. Bahkan orang itu terjatuh sakit ya, orang yang melempari kotoran unta itu sakit, itu aja Rasul langsung memberi makanan, langsung memberi minuman untuk orang itu yang sudah melempar kotoran gitu. Masya Allah, begitu sabarnya, begitu akhlak mulianya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, benar-benar yang sangat-sangat bisa kita contohkan bersama gitu. Terus kalau misalnya ya, seandainya bila kita melihat kembali sejarah masa lalu gitu ya, Rasulullah SAW sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, masyarakat telah memuliakan dan menghormati beliau gitu. Semua itu karena kepribadiannya yang mulia, juga kejujuran beliau. Padahal kala itu usia Rasulullah sangat muda gitu, sangat muda. Jadi bila ada seorang pedagang ya, juga jangan lupa meneladani bagaimana cara beliau berdagang. Beliau adalah seorang pedagang sukses. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Allah SWT juga benar-benar yang tentu semua orang menyayangi Rasul gitu. Masya Allah gitu ya. Dan betul-betul menjadi contoh buat kita semua. Dan semoga apa yang bisa kita ambil ya, ilmu dari pengalaman dari Rasulullah SAW, akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, itu bisa kita contohkan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun itu kepada orang tua kita, maupun itu kepada keluarga kita, maupun itu kepada guru kita, maupun itu kepada orang yang lebih tua daripada kita gitu ya. Maka dari itu hayu sama-sama kita mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang baik, mempunyai tutur kata yang baik, untuk kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Alangkah indahnya, alangkah bersihnya hati kita
mempunyai akhlak yang baik, sopan santun yang baik. Karena ketika kita mempunyai hati yang baik, disitulah semua orang insya Allah senang terhadap kita karena kita mempunyai akhlak yang baik. Barakallahu fiikum. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga di bulan puasa ini kita terus bisa istiqomah ya, konsisten puasa kita ya, tidak menggibahkan orang lain, atau misalnya kita tetap semangat ya, harusnya tetap kita semangat dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mumpung masih di awal-awal bulan Ramadan, ayo sama-sama kita semangat, sama-sama kita tunjukkan ya semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.